Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, perkenalkan saya Siti Nurrahma, semester 5C, jurusan Komunikasi dan Penyiaran Islam, Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Makassar. Nah, kali ini saya akan membahas mengenai akulturasi Islam dan budaya lokal sebagai strategi berdakwah. Tapi sebelum itu kita harus mengetahui apa itu akulturasi. Dalam teori kehidupan sosial atau teori kemunculnya kebudayaan itu selain ada istilah akulturasi juga ada istilah asimilasi, di mana keduanya itu berbeda. Akulturasi itu fenomena di mana sebuah kebudayaan baru itu datang kepada suatu masyarakat, kemudian masyarakat ini mencoba untuk menyerap atau mengadopsi kebudayaan baru yang mereka terima. Ya, entah dengan sepenuhnya mereka menerima atau dengan beberapa penyesuaian dengan kebudayaan lokal. Adapun asimilasi adalah betul-betul pencampuran atau peleburan dua kebudayaan atau dua nilai yang kemudian memunculkan nilai yang baru, yang itu bisa dikatakan menghilangkan asal dari dua tradisi atau nilai yang bergabung itu. Jadi, akulturasi di sini adalah masyarakat lokal yang mengadopsi nilai-nilai Islam dan menjadikan sebagai kebudayaan dengan penyesuaian, yaitu menyesuaikan dengan nilai-nilai tradisi kebudayaan yang sudah ada di masyarakat lokal tersebut. Berbicara mengenai akulturasi nilai-nilai Islam dalam kebudayaan lokal, dimanapun memang sebetulnya kalau kita kembalikan kepada prinsip-prinsip kebaikan atau prinsip-prinsip perjalanan manusia di dalam meniti jalan kebaikan itu, jalan kebenaran kita pasti akan menemukan adanya dua kelompok manusia yang ekstrim di dalam mensikapi konsep ini, yaitu konsep akulturasi nilai-nilai Islam terhadap kebudayaan. Salah satu titik ekstrim itu adalah ada orang yang mengharamkan adanya pencampuran antara nilai-nilai kebudayaan lokal terhadap nilai-nilai Islam, sehingga ketika misalnya suatu masyarakat akan menerapkan suatu atau mempraktikkan syariat Islam yang harus benar-benar murni sesuai dengan apa yang disebutkan di dalam Al-Quran dan hadis, dan juga tentu dengan mencontoh apa yang sudah dilakukan oleh Rasulullah dan para sahabat dan tabi'in. Adapun titik ekstrim yang kedua yaitu titik yang mereka mengatakan Islam itu harus betul-betul disesuaikan praktiknya atau penerapannya dengan kebudayaan lokal yang kalau memang Islam itu tidak sesuai atau ada bagian-bagian dari syariat Islam tidak sesuai dengan kebudayaan atau tradisi lokal, ya berarti itu jangan dipaksakan dan diterapkan. Karena bagaimanapun kita harus memelihara atau menjaga dan melestarikan kebudayaan atau tradisi yang sudah diwariskan oleh nenek moyang kita. Nah, itu adalah dua titik ekstrim yang sudah pasti akan kita jumpai dalam kehidupan kita. Bagaimana kita menyikapi hal ini? Ya, tentu kita semua sudah paham bahwa jalan yang terbaik ialah jalan yang pertengahan ya, karena bagaimanapun Allah sudah menegaskan Islam sendiri itu adalah agama yang pertengahan. Islam adalah agama yang sudah Allah perintahkan kepada para nabi dan rasul untuk disampaikan kepada umat manusia sebagai agama yang pertengahan. Ini pun kemudian yang ditegaskan oleh Rasulullah hanya bahwa kita sebagai umat Rasulullah, sebagai umat Islam zaman ini yang harus bisa menjadi ummatan wasaufa, umat yang ada di pertengahan, tidak terjerumus ke dalam jalan yang tadi, yaitu dua jalan yang tadi, yaitu memegang prinsip ifrat dan meninggalkan titik tafrid, karena memang itu merupakan upaya iblis dalam menjauhkan kita dari jalan kebenaran. Nah, pasti sering kita jumpai ada kelompok aktivis atau kaum muslimin yang menyuarakan harus kembali kepada akidah Islam, kepada tauhid, dan mereka betul-betul mengatakan tidak terhadap kebudayaan. Tetapi ada juga di sisi lain
ada kelompok yang menuntut kita sesuai dengan Islamnya masyarakat, atau bisa dikatakan atau dilabeli dengan Islam khusus atau Islam sesuai dengan kebudayaan itu. Jadi kita harus sadar bahwa prinsip yang harus kita pegang adalah prinsip ummatan wasatan. Nah, apa sih prinsip-prinsip gerakan dakwah yang mutlak itu? Di dalam buku As-Sawabit wal Mutaghayyirat yang ditulis oleh Dr. Salah Sawi berkaitan dengan hal-hal yang baku dan hal-hal yang nisbi, juga berkaitan dengan gerakan dakwah yang diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia dengan judul Prinsip-prinsip gerakan dakwah yang mutlak dan yang fleksibel. As-Sawabit wal Mutaghayyirat berkaitan dengan hal-hal yang baku, yaitu jalan-jalan yang membawa kepada perubahan. Kita semua akan menjadi pengemban perubahan yang mengemban cahaya Islam, yang tentu hadis ini atau manhaj ini ialah jalan perubahan yang bisa kita lakukan, dan itu sangat-sangat beragam. Adapun prinsip tersebut dalam asalibu tahrir diantaranya, yang pertama itu dakwah dan tarbiyah, yang kedua itu dengan jalur dan hak politik, yang ketiga itu dengan jalan amal nahi mungkar, yang keempat meminta melalui uslub atau jalan ijtihad fi sabilillah. Kemudian saya akan menjelaskan atau merincikan hal-hal pokok dalam menempuh jalan dakwah. Yang pertama, memenuhi apa yang menjadi sahnya ikatan Islam. Bahwa apapun yang kita serukan kepada umat manusia, kepada masyarakat di sekitar kita dalam berdakwah, kita harus memenuhi apa yang menjadi sahnya ikatan Islam. Artinya iman Islam itu ada batas minimal yang tidak boleh dilanggar. Orang itu bisa diakui sebagai seorang mukmin ketika dia sudah memenuhi standar minimal, yaitu dengan dia mengamalkan nilai-nilai keimanan dan juga nilai-nilai keislaman. Ya, standar minimal keislaman itu sebenarnya apa sih? Makanya penting bagi kita mempelajari topik berkaitan dengan hal-hal yang bisa menjadi pembatal keislaman. Jadi, akulturasi budaya itu tentu batasnya adalah boleh dilakukan seperti halnya prinsip atau kaidah usul fiqh yang sangat mendasar berkaitan dengan masalah ibadah. Al-aslu fil adat atau hukum asalnya tradisi atau budaya itu adalah al-ibaha boleh dilakukan selama tidak ada dalil nakli yang menjelaskan mengenai ketidakbolehan budaya tersebut. Jadi tradisi apapun yang kita jumpai di masyarakat kita yang tidak bertentangan dengan syariat Islam, hukum asalnya adalah boleh, yang boleh kita untuk kita pertahankan, kita lestarikan sampai kita menemukan dalil nakli yang menyebutkan itu hal yang tidak boleh dilakukan. Kemudian yang kedua adalah mengikuti prinsip-prinsip yang ditetapkan Al-Quran, As-Sunnah, dan ijma' para ulama. Pelaku dakwah harus betul-betul memahami prinsip-prinsip Al-Quran, Sunnah Rasulullah, dan ijma' para ulama yang berkaitan dengan dakwah. Jadi jika masalah akulturasi budaya ini juga sudah ada bahasannya tersendiri yang perlu diekspor lebih mendalam lagi. Tapi pada umumnya kembali ke kaidah yang pertama tadi, yaitu mempraktikkan melestarikan budaya dalam menerapkan ajaran Islam. Hal itu boleh-boleh saja selama tidak melanggar prinsip-prinsip Al-Quran, As-Sunnah, dan ijma' para ulama. Sehingga kita kembali kepada pelaku dakwah, para aktivis dakwah harus betul-betul memahami prinsip-prinsip dakwah yang digariskan di dalam Al-Quran, As-Sunnah, dan ijma' para ulama. Kita harus benar-benar hati-hati di dalam memahami ini dan mempraktekkannya. Jangan sampai kita terlempar ke dalam salah satu kubu yang sudah disampaikan tadi, yaitu dua kubu yang ekstrem tadi. Kemudian kita melangkah di hal-hal pokok dalam menempuh jalan dakwah bagian ketiga, yaitu dakwah harus mencakup keseluruhan amal Islami, yang artinya kita tidak boleh meninggalkan atau menafikan sebagian dari syariat Islam ketika kita berdakwah. Tapi yang jelas bahwa mungkin ini tidak bisa dilakukan oleh satu organisasi tertentu. Artinya memang di dalam prinsipnya setiap organisasi atau lembaga yang bergerak dalam dunia dakwah harus punya komitmen untuk bisa menyampaikan atau mendorong masyarakat menerapkan seluruh nilai-nilai Islam.
Jangan sampai akulturasi budaya itu kemudian menjadikan kita terhalang untuk menerapkan atau mengimplementasikan sebagian dari nilai-nilai Islam yang harus kita serukan, yang dimana mempunyai komitmen seluruh nilai-nilai Islam itu harus kita perlukan atau kita sampaikan kepada masyarakat, walaupun itu pada kenyataannya memang bertentangan dengan tradisi atau budaya yang berkembang di masyarakat tersebut. Dan yang keempat adalah salafi dalam manhaj, modern dalam pergerakan, yang artinya di mana aktivis dakwah memiliki jiwa keseimbangan, yaitu prinsip-prinsip akidah salafiyah, berpegang teguh kepada akidah yang sudah dipahami oleh akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah, yang sudah dipahami atau dipraktikkan oleh para salafun as-saleh. Ketika bergerak di dunia dakwah, mereka bisa menerapkan prinsip-prinsip gerakan dakwah yang sesuai dengan tuntunan zaman sekarang ini. Adapun yang kelima yaitu keseimbangan antara sunnah dan jamaah. Ini adalah prinsip yang sangat penting di dalam memilih strategi atau menerapkan taktik dalam kita berdakwah. Keseimbangan antara berpegang kepada sunnah dan jamaah. Menjadi seorang muslim aktivis yang berpegang teguh kepada sunnah yang sudah digariskan oleh Rasulullah SAW dalam akidah dan ibadah, berkomitmen untuk bisa mengikuti manhaj Ahlus Sunnah wal Jamaah sesuai apa yang dipraktikkan oleh para salafun as-saleh. Tapi komitmen untuk berpegang kepada sunnah ini pun harus diimbangi dengan komitmen untuk bisa mempertahankan keutuhan jamaah, berkomitmen kepada dakwah, tetapi juga harus betul-betul menjaga kesatuan umat. Ataupun yang keenamnya itu punya sikap tenggang rasa dalam hal-hal yang sifatnya ijtihad. Ilmu itu adalah hal yang pokok. Ilmu dan amal jika ingin benar-benar ideal dalam melaksanakan tugas dakwah, harus kita perhatikan adalah bahwa dalam berdakwah harus mempunyai komitmen untuk tetap bisa menjaga keseimbangan antara berpegang kepada sunnah dan keutuhan jamaah. Jika diterapkan di dalam dunia dakwah, kita sebisa mungkin dakwahnya itu bisa diterima oleh masyarakat yang seluas-luasnya. Jadi untuk itu kita dituntut bisa mengadopsi kebudayaan, tradisi atau mungkin tuntunan masyarakat dalam kita berdakwah. Tetapi jangan sampai upaya kita menempuh tuntunan menjangkau dakwah seluas-luasnya itu akan melunturkan atau mengikis komitmen kita terhadap sunnah. Dan hal-hal pokok dalam menempuh jalan dakwah yang terakhir itu adalah senantiasa benar-benar menerapkan prinsip perbandingan maslahat dan mafsadah. Dalam berdakwah seringkali kita dihadapkan pada pilihan-pilihan yang itu memunculkan dilema antara pilih yang mana. Ketika dihadapkan pada dua pilihan tersebut, masing-masing itu memiliki manfaat dan juga mudarat, yang maka pada usul fikih ini mengatakan bahwa menghilangkan mudarat itu jauh lebih baik dibanding mendatangkan maslahat. Dalam berdakwah, kita dihadapkan kepada pilihan untuk mengadopsi atau menggunakan nilai-nilai budaya dalam berdakwah. Jadi misalkan dihadapkan pada pilihan ini, sebetulnya harus dilihat manfaat dan mudaratnya itu jauh lebih besar yang mana. Nah, kalau kita mengadopsi budaya dalam berdakwah ini, maslahatnya itu akan menjadikan jangkauan dakwah lebih luas, tetapi mudaratnya itu akan melanggar prinsip penting keislaman. Misalnya akan menjatuhkan kita kepada perbuatan musyrik, dan perbuatan musyrik itu yaitu jelas disepakati para ulama hal-hal yang bisa membatalkan keislaman. Walaupun sebetulnya secara manfaat ada, tapi kalau mudaratnya lebih besar, harus diingat kembali bahwa prinsipnya agar menghilangkan mudarat atau menghindari mudarat itu lebih diutamakan dibandingkan menggunakan maslahat itu sendiri. Teman-teman, mungkin itu beberapa materi dari kami, yaitu akulturasi Islam dan budaya lokal sebagai strategi dakwah. Jika mau lebih jelasnya lagi, silakan kunjungi di deskripsi yang sudah kami tulis di bawah. Terima kasih sudah menonton video kali ini. Jazakumullah khair. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.